Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Aprianti dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Di sini saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi tugas bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerumunan dan kelompok. Nah, perbedaan dari kerumunan dan kelompok yaitu pada kelompok uh, itu terdiri dari 2 orang atau lebih, dan di dalam anggota itu saling berkaitan satu sama lain. Di dalam suatu kelompok juga memiliki aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi, dan juga memiliki anggota dan ketua kelompok. Nah, sedangkan kerumunan terdiri juga dari 2 orang atau lebih, dan tetapi tidak memiliki ikatan dalam suatu kerumunan tersebut, dan juga tidak memiliki ketua ataupun anggota kerumunan, dan juga tidak memiliki norma yang harus dipatuhi. Terus lalu ada pembagian kelompok. Pertama ada kelompok primer. Kelompok primer dicirikan oleh kontak akrab, contohnya seperti keluarga, dan kelompok sekunder dibentuk atas dasar minat yang dikerjakan bersama seperti satuan kelas atau partai politik. Nah, dan yang selanjutnya itu ada kelompok social group. Nah, itu social group tuh seperti dalam kelompok ini tekanannya terletak pada hubungan antar pribadi. Akan tetapi tekanan tersebut dapat bergeser sehingga suatu social group dapat menjadi suatu psikogroup dan sebaliknya. Bahkan dalam kelompok yang sama, tekanannya kadang-kadang diberikan pada tugas yang dikerjakan dan pada lain waktu untuk kebersamaan lebih diutamakan. Juga ada kelompok yang terorganisasi dan kelompok yang tidak terorganisasi. Dalam kelompok yang terorganisasi terdapat diferensiasi antara peranan-peranan yang dipegang oleh anggota kelompok sehingga terdapat suatu struktur. Sedangkan pada kelompok yang tidak terorganisasi, setiap anggota bergerak lepas. Baik, adapun pengertian dari konseling kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, dan bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Nah, adapun tujuan dari bimbingan dan konseling kelompok yaitu pertama, tujuan umumnya secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan atau siswa. Dan tujuan khususnya, secara lebih khusus, layanan bimbingan dan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal para siswa. Dan adapun asas bimbingan dan konseling kelompok yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini yang dimaksud dengan sukarela dengan menghadiri atau mengikuti konseling kelompok, dan yang bersifat sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Dan asas keterbukaan.
Keterbukaan dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali, karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka akan terdapat keraguan-keraguan atau kekhawatiran dari anggota. Nah, yang ketiga ada asas kegiatan. Hasil layanan konseling kelompok tidak akan berarti bila klien yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan. Yang keempat, ada asas kekinian. Masalah yang dibahas dalam kegiatan konseling kelompok harus bersifat sekarang. Maksudnya, masalah yang dibahas adalah masalah yang saat ini sedang dialami, yang mendesak, yang menitik beratkan kehidupan sehari-hari, yang membutuhkan penyelesaian segera, bukan masalah 2 tahun yang lalu ataupun masalah waktu kecil. 5. Asas kenormatifan. Dalam kegiatan konseling kelompok, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, maka anggota yang lain harus mempersilahkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain tidak ada yang berebut. Yang keenam, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini memegang peran penting dalam bimbingan kelompok. Diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan atau tindakan yang ada dalam kegiatan bimbingan kelompok dan tidak layak diketahui oleh orang lain selain orang yang mengikuti kegiatan pada saat itu. Jumlah anggotanya. Misalnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai 8, kelompok 8 sampai 30. Kelompok 2 yaitu kelompok yang anggotanya hanya 2 orang. Kelompok ini adalah kelompok yang paling ideal untuk terciptanya keakraban yang paling tinggi, tetapi bahayanya kemungkinan timbulnya pertentangan atau pertengkaran di antara mereka berdua. Kelompok 3 yaitu kelompok yang terdiri dari 3 orang, dinamika, saling berhubungan. Segitiga mungkin dapat tumbuh dengan baik, tetapi bahayanya ialah jika salah seorang anggota menjadi terasing, jika 2 anggota lain membuat persekutuan. Kelompok 4 sampai 8 yaitu 8 orang adalah kelompok yang besarnya sedang, yang dapat diselenggarakan dalam rangka bimbingan dan konseling. Kelompok sedang ini dapat memilih pemimpinnya sendiri atau setidak-tidaknya dapat menentukan aturan tertentu sebagai pegangan bagi kegiatan seluruh anggota. Nah, kelompok yang sedang besarnya ini biasanya mudah dikendalikan. Kelompok 8 sampai 30 orang yaitu merupakan kelompok yang baik untuk tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Namun, kelompok itu kurang efektif untuk menciptakan keakraban sosial dalam waktu yang singkat. Yang keempat, ada etikat dan sikap terhadap orang lain. Etikat baik dalam arti tidak mau menang sendiri, tidak sekedar menanggapi atau menyerang pendapat orang lain, dan sebagainya. Sangat penting. Sikap para anggota yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota dapat memberikan waktu dan kesempatan kepada anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya secara leluasa. Adapun tujuan dalam KKP yaitu tujuan umum layanan BKP atau KKP adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi anggota kelompok, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, secara khusus BKP dan KKP adalah yaitu seperti 1. BKP bertujuan membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual menjadi perhatian anggota kelompok. KKP berfokus pada pembahasan masalah pribadi salah satu anggota kelompok secara bergantian. Nah, melalui layanan kelompok intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut, para anggota kelompok memperoleh 2 tujuan sekaligus, yaitu terkembangkannya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah pada tingkah laku khususnya dalam bersosialisasi atau berkomunikasi. Yang kedua, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan.
dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi anggota kelompok yang lain. Adapun tahap bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan penjajakan, di mana para peserta diharapkan dapat lebih terbuka menyampaikan harapan, keinginan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota. Ada beberapa tahap dalam pembentukan kelompok, yaitu mengembangkan alasan-alasan pembentukan kelompok, adanya konsep teori yang jelas yang mendasari pembentukan suatu kelompok, mempertimbangkan kondisi kehidupan sehari-hari. Pembentukan suatu kelompok perlu mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya spesifik, konkret, dan tujuannya praktis secara prosedural. Yang keempat, mempublikasikan kelompok untuk mendapatkan anggota. Ada komponen dalam bimbingan konseling kelompok. Yang pertama ada pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok atau PK adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Sebagaimana untuk jenis layanan konseling lainnya, konselor memiliki keterampilan khusus menyelenggarakan BKP dan KKP. Pimpinan kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua peserta seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan umum yang khusus. Nah, ada karakteristik yaitu pemimpin kelompok. Yang pertama, mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi dinamika kelompok dalam suasana interaksi yang antara anggota kelompok yang bebas, terbuka, dan demokratis, konstruktif, saling mendukung dan meringankan beban, menjelaskan, memberikan pemecahan, memberikan rasa nyaman, memberikan dan membahagiakan serta mencapai tujuan bersama kelompok. Yang kedua itu berwawasan luas dan tajam. Yang ketiga, memiliki kemampuan hubungan antar personal yang hangat dan nyaman, sabar dan memberi kesempatan demokratik dalam mengambil keputusan, jujur, disiplin, dan kerja keras. Adapun peran pemimpin kelompok, yang pertama itu ada pembentukan kelompok dari sekumpulan calon peserta terdiri dari 8 atau 10 orang, berstruktur. Yang kedua ada anggota kelompok. Tidak semua kumpulan orang bagi individu dapat dijadikan anggota BKP atau KKP. Untuk terselenggarakannya BKP atau KKP, seorang konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Besarnya kelompok menurut sejumlah anggota, homogenitas atau heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Cukup sekian penjelasan saya tentang dinamika kelompok pada kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.